Salam kecerdasan, selamat berjumpa kembali dalam channel saya, ya, si Hotang Marsoid. Kali ini saya membicarakan hukum pidana. Topiknya adalah ajaran kausalitas, ya, ajaran kausalitas. Nah, lebih luas lagi yaitu pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ajaran kausalitas. Baik, kalau menurut hukum pidana, ya, setiap orang yang melakukan satu perbuatan yang diancam pidana, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi setiap orang yang melakukan delik atau tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban. Nah, tetapi dalam hal ini penting kita ketahui, dari satu perbuatan tersebut, satu perbuatan tentu dia menimbulkan akibat. Nah, dalam ajaran pertanggungjawaban sesuai dengan ajaran kausalitas, harus ada hubungan sebab dengan akibat. Ya, harus ada hubungan sebab akibat, atau itulah yang dikenal dengan ajaran kausalitas itu. Jadi, apa akibat? Akibat adalah mengakibatkan luka pada tubuh seseorang. Nah, sekarang apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Jadi harus ada hubungan sebab akibat supaya bisa dia dimintai pertanggungjawaban. Nah, misalnya ketika seseorang hanya menghembuskan napasnya ke wajah seseorang dengan jarak 1 meter, ya ternyata tak kenapa bisa saja terpelanting, ya, terjatuh yang dihembus. Nah, tapi persoalan apakah jatuhnya yang dihembus itu karena memang dihembusan itu, atau mungkin ada faktor lain? Nah, disitulah yang disebut dengan harus ada hubungan sebab akibat. Nah, oleh karena itu tidaklah selalu mudah untuk mencari sebab akibat ini, ya. Karena terkadang ada timbul rangkaian, ya, rangkaian yang banyak, yang jauh. Ya. Nah, contoh begini, katakanlah namanya si Ali, ya, mengendarai sepeda motor tidak dengan hati-hati, ya, jejak dia, tak kenapa dia menabrak si Badu. Nah, ternyata si Badu ini sebenarnya sudah mengidap penyakit jantung. Nah, yang ditabrak itu terpelanting ke parit selokan air. Nah, pada saat terjatuh dia tangannya terjatuh, terantuk ke semen. Nah, akibatnya tulang kiri tangannya patah, ya, tulang tangannya patah. Nah, lalu mengetahui tulang tangannya patah sesudah sampai di praktek dokter, maka dia marah, dia kecewa, lalu penyakit jantungnya kambuh, ya, penyakit jantungnya kambuh, dan akibatnya dia meninggal pada saat itu, ya, di ruang praktek dokter. Nah, timbul persoalan tentu dalam hal ini. Apakah penyebab matinya si Badu?
apakah karena ditabrak atau apakah karena tangannya patah atau karena serangan jantung. Nah, itu rangkaiannya. Makanya sebenarnya tidak selalu mudah untuk mengetahui sebab dari satu akibat, ya. Nah, jadi dari contoh yang saya buat tadi tentu timbul pertanyaannya, apakah dapat dikatakan bahwa kematiannya itu disebabkan ditabrak? Ya. Kalau tabrakan dianggap atau ialah tabrakan dianggap sebagai penyebab, tentu pengendara sepeda motor atau yang si ahli adalah pelaku dader dari matinya si Badu. Ya. Nah, itu dia. Atau kalau memang penyakit jantung itu yang dianggap sebagai sebab, nah timbul persoalan, apakah si ahli yang menabrak itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban? Ya. Nah, di situ dia agak kepeliknya, ya. Nah, dari contoh tadi yang saya buat tentang tabrakan itu, dapat kita katakan, ya, bahwa ajaran kausalitas ini sebenarnya cocok pada delik material, ya, delik material. Nah, apa itu delik material? Saya sudah jelaskan itu pada contoh-contoh delik, jenis-jenis delik. Nah, delik material adalah timbulnya akibat yang dilarang. Ya, timbulnya akibat yang dilarang. Jadi kalau di dalam delik formil itu tidak perlu ada ajaran kausalitas, ya. Tidak perlu di situ ajaran kausalitas. Nah, delik material dalam kasus ajaran kausalitas ini sebenarnya banyak, ya. Apakah itu kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap tubuh, kemudian menimbulkan banjir, kebakaran, ya, dan lain-lain, ya. Lain itu. Yang penting dari satu perbuatan, ya, dari satu perbuatan, dan perbuatan itu menimbulkan akibat sehingga perbuatan itu dianggap sebagai sebab. Ya. Nah, jadi yang menjadi persoalan sekarang adalah mengapa terhadap delik material harus ditentukan apa yang merupakan sebab dari satu akibat tersebut. Nah, pada dasarnya suatu akibat itu dapat ditimbulkan beberapa sebab, ya. Dan sebab itu dapat merupakan suatu rangkaian sehingga akibat itu ada disebabkan beberapa perbuatan, ya. Nah, untuk mengetahui, ya, ajaran tentang kausalitas ini itu harus dibahas secara teori, ya. Nah, tapi sebelum sampai kita kepada teori, nah saya paparkan sekali lagi, pada dasarnya suatu akibat, ya, ini akibat itu dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab. Itu contoh tadi, ya. Ditabrak, kemudian tulang tangan patah, itu sudah ada 2 penyebab. Dan satu lagi serangan jantung. Nah, itulah dikatakan satu akibat itu bisa ditimbulkan oleh beberapa sebab, ya. Jadi
sebab itu juga ya dapat merupakan suatu rangkaian, ya rangkaian, sehingga akibat itu timbul. Nah, misalnya begini, rangkaian ya, satu rangkaian, si Ali meninju wajah si Badu. Nah, akibat ditinjunya itu luka pada wajah si Badu. Nah, kemudian si Badu pergi berobat ke dokter. Nah, katakan pada waktu dia sudah naik sepeda motor. Tapi karena luka ini sudah mengganggu penglihatan, maka dia menabrak. Ya, menabrak orang lain, bisa saja orang lain. Nah, lalu yang ditabrak itu juga mengamuk, lalu memukul si Badu lagi. Ya. Nah, kemudian sepeda motornya dirusak. Dia semakin marah. Marah dia. Lalu dia pergi lagi sampai dia ke dokter, ternyata dia lama diperiksa oleh perawat sebelum sampai ke tangan dokter. Nah, ternyata bisa saja di ruang praktek dokter itu si Badu itu meninggal. Nah, itu kan rangkaian dia. Apakah sebab daripada meninggalnya si Badu ini? Apakah karena kekurang cepatan perawat atau dokter itu mengobati? Atau apakah karena sepeda motornya dirusak? Atau apakah karena dipukul orang yang kedua? Atau apakah karena dipukul oleh orang pertama? Nah, itu rangkaian sebenarnya. Itulah rangkaian tersebut. Ya. Nah, jadi untuk mengetahui ajaran tentang kausalitas ini, itu dikenal ada beberapa teori. Nah, teori itu coba kita lihat dulu. Yang pertama ya. Nah, itu teori conditio sine qua non. Conditio sine qua non. Nah, teori ini sebenarnya sudah terkenal ke beberapa pengetahuan ya, yaitu syarat mutlak. Ya. Nah, mengapa disebut syarat mutlak dalam kasus pidana? Itu karena suatu perbuatan harus dianggap sebagai sebab ya, dari suatu akibat yang muncul ya, bila perbuatan itu merupakan syarat terhadap akibat itu. Ya. Itu teori conditio sine qua non. Nah, contoh untuk menembak orang yang ada di belakang kaca, syaratnya adalah harus menembak kaca itu, lalu matilah yang di balik kaca itu. Jadi syarat mutlaknya rusak dulu kaca, barulah sasaran membunuh itu tercapai. Ya, sasaran mengakibatkan delik pada orang yang ada di balik kaca itu baru tercapai. Nah, itulah contoh conditio sine qua non. Ya, jadi untuk mencapai ini ya, yang ada di balik kaca, maka rusak dulu kaca baru sampai ke pada sasaran yang dituju. Nah, itu teori conditio sine qua non. Nah, untuk mengetahui apakah perbuatan itu merupakan sebab terhadap akibat yang muncul, nah untuk itu perlu penyelidikan ya. Nah, ada pendapat dari von Bury ya. Dia mengatakan begini, bila perbuatan itu tidak dapat ditiadakan atau dihilangkan, maka dialah yang dianggap ya
sebagai suatu sebab dari akibat yang muncul, ya. Nah, jadi oleh sebab itu setiap perbuatan dari satu rangkaian itu dianggap sebagai sebab, ya, dianggap sebagai sebab. Itu jadi kalau contoh yang saya buat yang kedua itu, si Ali menabrak si Badu, itu sebab. Lalu si Badu menabrak orang lain, lalu orang lain itu memukul dia, sebab. Merusak sepeda motor juga adalah sebab. Kelayan merawat dengan cepat dan dokter, itu dianggap juga sebab. Jadi itulah rangkaiannya. Itu kalau menurut von Bury, ya. Jadi di situ tiap-tiap perbuatan itu merupakan syarat, ya, syarat dari dianggapnya sebagai sebab, ya. Itu dia. Nah, kemudian ajaran von Bury ini mengatakan, ya, setiap syarat atau rangkaian sebab itu mempunyai nilai yang sama, Jadi tidak ada beda-beda di situ, ya. Jadi tidak ada perbedaan secara kualitatif, ya. Nah, jadi dengan demikian setiap masalah merupakan syarat mutlak untuk timbulnya suatu akibat, ya. Nah, yang kedua, itu ada adequate teori atau ekuivalensi teori, ya. Adequate atau ekuivalensi berarti seimbang, ya, seimbang dia. Nah, teori ini mengajarkan bahwa dari suatu akibat ada satu perbuatan yang seimbang dengan munculnya akibat itu. Ya, jadi ini sebab, ini akibat. Jadi seimbang dia, seimbang. Ya. Jadi timbulnya akibat ini adalah disebabkan ada satu kekuatan yang seimbang, ya, dengan akibat. Nah, untuk mencari perbuatan yang seimbang itu dikenal ada dua paham atau ajaran tentang itu. Itulah yang namanya satu de-individualisierende teori, dan yang kedua adalah de-generalisasierende teori, ya. Nah, coba dulu kita lihat yang pertama itu de-individualisierende teori, ya. Nah, kalau teori individualisasi, ya, kita bahasa Indonesia kan aja. Teori ini mencari sebab atau kausa setelah timbulnya akibat dengan mencari keadaan nyata atau menentukan yang nyata atau yang inkonkret, ya, di mana dari rangkaian perbuatan itu, dari banyak rangkaian itu, ya, dipilih satu perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab yang seimbang, ya, yang seimbang dari perbuatan itu. Nah, ini kalau menurut pengalaman, ya, tentu adalah bahwa matinya seseorang itu, atau katakanlah matinya tadi si Badu itu, apakah yang seimbang dengan matinya itu? Kalau hanya ditinju wajah, enggak, tentu tidak akan mati. Nah, mungkin akan dicari, apakah tadi pada waktu yang kedua tadi, waktu dia menabrak, apakah ada pengeroyokan, ya? Atau apakah ada misalnya perutnya dipijak-pijak, ya? Itu yang perlu diperhatikan di situ nantinya. Itulah ada perlu penyelidikan. Kalau hanya terlambat mengobati seperti pemukulan kan tidak akan mungkin misalnya. Nah disitulah pihak yang berwajib harus melakukan penyelidikan. Dicarilah satu kekuatan yang seimbang dengan matinya si Badu supaya ditetapkan menjadi sebab, ya, itu dia. Nah, teori individualisierende ini dianut oleh
Karl Birkmeyer, ya. Dia mengatakan bahwa yang dianggap sebagai sebab terhadap akibat adalah faktor yang paling utama dan yang paling aktif. Ya, itu dia tadi. Harus ada yang utama. Kalau tidak ada, barangkali mungkin si Baduy inilah dia sendiri memang mungkin sudah mengidap penyakit, ya, nggak tahu kita. Nah, jadi dalam hal ini perbuatan yang mempengaruhi suatu akibat adalah pengaruh terbesar, ya, pengaruh yang terbesar. Itulah yang dijadikan sebagai sebab, ya. Kemudian ada pendapat Karl Binding, masih dalam teori individualis Rende, ya. Karl Binding, dia memperkenalkan teori di Gleichgewicht, ya. Dia mengatakan begini, bahwa masalah yang dianggap sebagai sebab, ya, adalah perbuatan yang mendorong ke arah timbulnya akibat yang lebih besar jika dibandingkan dengan perbuatan yang mencegah. Nah, jadi menurut Binding ini, contohnya begini, ya. Ya, ada tembakan, ya, 10 kali kepada seorang, tembak tak, tembak sekali ya belum mati, ya. Tembak yang kedua belum mati, tembak yang ketiga belum mati, tembak keempat belum mati, tembak yang terakhirlah, kelima, baru mati. Baru dia mati. Objek itu baru mati. Nah, di sini menurut Karl Binding bukanlah berarti peluru terakhir, ya, peluru terakhir dari satu rentetan tembakan yang dianggap sebagai sebab dari timbulnya akibat, yaitu matinya objek, ya. Tetapi apa? Karl Binding mengatakan tiap peluru dari 5 peluru itu diperhitungkan sebagai sebab. Nah, itu dia. Nah, jadi perbuatan yang mendorong ke arah timbulnya akibat yang lebih besar jika dibandingkan dengan perbuatan yang mencegah, ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah pendapat Kohler. Itu dia mengajarkan begini, bahwa dengan mengadakan perbandingan dapat ditentukan perbuatan mana yang menurut sifatnya dapat menjadi sebab dari satu akibat. Ya. Nah, di sini perbandingan, ya. Jadi katakanlah dulu si A menumbuk si B, ya, 10 kali, mungkin masih ada perlawanan dari si B. Lalu si C mengambil tongkat kayu, lalu dipukulkan ke tubuh si B tadi. Nah, akibatnya dia mati, ya. Nah, sekarang dibuat perbandingan, ya, perbandingan yang menurut sifatnya yang manakah mengakibatkan kemungkinan matinya? Apakah karena pukulan si A yang lebih aktif bila dibandingkan tadi waktu mereka duel, atau pukulan si C yang memakai kayu, ya? Itulah yang disebut dengan perbandingan, ya. Nah, itu dia. Itulah tentang teori individualisasi, ya. Nah, sekarang degeneralisasi Serende, teori generalisasi, ya. Nah, teori ini menghargai beberapa faktor, ya, yang untuk menentukan satu sebab atau menentukan sebab
terhadap akibat yang timbul. Tetapi harus mencari ukuran pada umumnya. Harus mencari ukuran pada umumnya, ya. Nah, dalam menentukan kausanya atau dalam menentukan sebabnya dari satu akibat, maka dicarilah dari rangkaian perbuatan tersebut dengan memperhitungkan manakah yang layak menurut sifatnya atau menurut umumnya atau menurut pengalamannya dapat menimbulkan akibat. Jadi ada rangkaian, semua ada rangkaian, tetapi dicarilah rangkaian yang yang layak. Tapi semua rangkaian itu dihargai dia sebagai sesuatu sebab dia, ya. Nah, itu pengarutnya adalah von Kris. Dia mengatakan begini, bahwa perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, ya, yang menurut perhitungan yang layak atau normal memang dapat menimbulkan akibat. Nah, jadi bukan hanya perbuatan yang seimbangnya, tapi perbuatan seimbang itu juga adalah harus didasarkan atau bersandarkan pada perhitungan yang layak atau perhitungan yang normal pada umumnya, ya. Itu dia. Nah, jadi bagaimanakah merumuskan perhitungan yang layak atau normal ini, ya? Bagaimana merumuskannya sehingga dapat dianggap sebagai sebab dari satu akibat. Nah, untuk menjawab ini, ya, untuk menentukan perhitungan yang layak ini ada pendapat dari Simon. Simon mengatakan begini, bahwa yang dimaksud dengan perhitungan yang layak adalah menurut pengalaman manusia yang normal, ya. Pengalaman manusia yang normal. Jadi misalnya lah, kalau si Ali menumbuk si Badu sekali pukul di punggungnya, lalu si Badu mati. Nah, menurut perhitungan yang layak, maka atau pengalaman manusia itu, kekuatan tinju itu belum atau tidak akan menimbulkan kematian. Lalu dicari, apa penyebabnya? Kok bisa sekali tumbuk kok mati? Ternyata sesudah diotopsi, ternyata si Badu ini rupanya sudah mengidap penyakit yang organ-organ tubuhnya di belakang atau di punggungnya sudah rusak, sehingga sekali tinju mengakibatkan kematian. Ya, si Ali tidak tahu sebelumnya. Kalau si Ali tahu sebelumnya, lalu masih melakukan peninjuan, maka itu bisa dianggap sebagai sebab, ya, dapat dianggap sebagai sebab. Tapi dalam hal ini si Ali kan tidak tahu. Nah, pendapat yang kedua tentang perhitungan yang lain ini, yaitu menurut von Kris. Ya, menurut von Kris, dia memberikan ukuran yang subjektif, ya, subjektif dia. Dalam hal ini harus diketahui atau disadari si pembuat, ya. Jadi itulah yang saya katakan tadi, si Ali menumbuk si Badu sekali tumbuk sudah mati. Nah, di sini menurut von Kris ukurannya subjektif. Kalau si Ali sebelumnya sudah tahu bahwa si Badu penyakitan tapi masih ditinju, maka perbuatan si Ali itu menjadi sebab, ya, itu menjadi sebab. Itu kalau menurut von Kris, ya. Nah, jadi bila mengulang kembali pada teori von Kris, maka yang harus dianggap sebagai sebab dalam hal ini, yaitu timbulnya akibat, adalah perbuatan yang seimbang dengan itu, ya.
Jadi yang menurut perhitungan yang layak atau normal atau menurut pendapat pada umumnya itu dapat menimbulkan akibat. Nah, jadi dengan kata lain bahwa si pembuat menurut mengetahui atau setidak-tidaknya menyadari bahwa perbuatan itu akan menimbulkan akibat yang dilarang. Ya. Penjabarannya begini. Amir meninju Badu karena merasakan sakit, lalu Badu pergi ke dokter untuk berobat. Tetapi di perjalanan Badu ditabrak lagi, ya, ditabrak si Mahmud. Misalnya, akibatnya Badu tewas. Nah, bila contoh itu kita lihat, kalau menurut teori conditio sine qua non, maka perbuatan Amir yang pertama tadi itu dianggap juga sebagai sebab. Nah, tetapi kalau menurut teori von Chris, matinya si Badu itu disebabkan oleh rangkaian perbuatan yang masing-masing pihak harus diperhitungkan, ya, harus diperhitungkan. Nah, dari contoh di atas, maka rangkaian perbuatan itu begini dia. Misalnya, ya, Amir menampar Badu. Ini menampar, ya. Badu berjalan menuju praktek dokter. Lalu Mahmud menabrak si Badu dan tewas. Itu tadi konstruksinya, ya. Itu konstruksinya. Nah, jadi menurut teori von Chris, masing-masing perbuatan itu harus dipertimbangkan. Tetapi harus dicari perbuatan yang layak. Ya, harus dicari satu perbuatan yang layak. Dan itulah yang dijadikan sebagai sebab dari matinya si Badu. Itu dia. Jadi kalau menurut pengalaman manusia yang normal, maka perbuatan si Mahmud itulah yang dapat menimbulkan akibat. Ya. Kemudian pendapat Rumelin mengatakan begini, bahwa perhitungan tidak disandarkan pada apa yang sudah diketahui oleh si pembuat. Jadi tidak subjektif kalau pendapat Rumelin, ya. Tetapi juga segala masalah yang kemudian akan disadari setelah terjadinya akibat secara objektif. Wah, ini beda lagi kalau dapat Rumelin ini, ya. Contohnya begini, Ali memukul Badu yang menurut perhitungan yang layak itu tidak akan menimbulkan kematian, ya. Tetapi ternyata Badu meninggal. Baru meninggal, dipukul, ya, mati. Tapi kalau menurut perhitungan yang layak tidak akan mati. Ya, jadi bagaimana? Ternyata sesudah diperiksa dokter, ternyata Badu itu mengidap penyakit menahun, ya, yang dimana organ tubuhnya sudah rusak atau bengkaklah di dalam. Ya. Jadi kalau menurut kedokteran, bila bagian yang bengkak itu mendapat pukulan dari benda tumpul dari luar, maka itu bisa mengakibatkan kematian, ya, mengakibatkan kematian. Nah, pada orang yang sehat, ya, kalau kekuatan pukulan itu tidak akan mengakibatkan kematian. Tapi ini dia tidak sehat. Organ tubuhnya di belakang tubuhnya sudah rusak dia. Pukul lalu mati. Nah, dalam kasus ini yang terakhir, menurut teori yang terakhir, ahli atau pihak lain baru mengetahui kemudian, ya, bahwa tubuh si Badu itu tidak boleh mendapat pukulan, ya, tidak boleh. Jadi kalau menurut Rumelin, pukulan si Badu adalah sebagai sebab, walaupun
pengetahuan tentang hal itu baru diketahui kemudian sesudah diautopsi. Ya. Jadi tidak berdasarkan pada perhitungan yang layak secara normal. Ya. Jadi ini sudah khusus dia itu. Baik. Nah, demikianlah tentang pertanggungjawaban sesuai dengan ajaran kausalitas. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Salam kecerdasan.